Korea Selatan lirik Sinteyong lagi, Erick Thohir digeruduk netizen. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong tegaskan tak akan berpisah dengan Indonesia dan perpanjangan kontrak. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Sinteyong dirumorkan kembali dilirik oleh Korea Selatan untuk kembali melatih timnas negaranya. Rumor itu berkembang seiring dengan hasil buruk yang dicapai Jurgen Klinsmann dan timnas Korsel dalam beberapa laga terakhir. Diketahui Korea Selatan yang dilatih Jurgen Klinsmann baru memenangi satu laga dalam 6 kali terakhir. Korsel akhirnya meraih kemenangan 1-0 saat melawan Arab Saudi di laga uji coba pada 12 September lalu. Sebaliknya, nama Sinteyong saat ini tengah berkibar bersama timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini baru saja berhasil membuat timnas Indonesia untuk menuju putaran final Piala Asia U23. Atas prestasinya itu, Sinteyong banyak mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air. Meski belum pernah memberikan gelar untuk timnas Indonesia, Sinteyong dinilai telah kembali membangkitkan sepak bola Indonesia dan terus membawa timnas Indonesia jauh berkembang. Karena itulah banyak fans sepak bola Indonesia merasa khawatir. Apalagi kontrak Sinteyong diketahui akan habis pada Desember mendatang. Mereka pun menggeruduk akun media sosial Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Udah, nggak usah nunggu lagi perpanjangan kontrak, STY keburu dilirik timnas lain tuh. Tulis salah satu akun di kolom komentar unggahan Erick Thohir. Jangan lupa bonusnya Pak, dan kasih libur para coach terutama yang dari Korea itu untuk pulang sejenak bertemu keluarga bulan depan sudah pada jadwalnya. Tulis akun lainnya. Dan beberapa pendukung timnas Indonesia lainnya juga menyinggung soal kiprah Jurgen Klinsmann. Perpanjangan kontrak STY Pak, karena para supporter Korsel sedang minta Jurgen Klinsmann turun dari pelatih Korsel dan mereka para supporter Korsel merindukan STY. Jadi perpanjangan kontrak STY Pak, amankan STY sebelum Korsel memanggil STY. Tulis sebuah akun lainnya. Sejatinya kontrak Sinteyong memang akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Namun dilansir dari Suara Merdeka, Sinteyong mengaku akan mengikuti turnamen Piala Asia yang akan dihelat pada Januari 2024. Artinya Sinteyong akan menangani timnas setidaknya hingga Piala Asia usai. Sementara kepada media Korea Selatan, Sinteyong menyatakan bahwa Piala Asia pada Januari 2024 akan menjadi turnamen terakhir baginya untuk menangani timnas Indonesia. Hingga kini memang belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait perpanjangan kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun melihat dari prestasi Sinteyong pada beberapa waktu terakhir, bukan tidak mungkin pelatih yang sudah bergabung sejak 2019 ini akan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai Juli 2024. Sebelumnya berkembang isu PSSI mencari pelatih asal Jerman untuk menangani timnas. Nama Joachim Löw menjadi salah satu nama yang sering disebutkan. Dan jika ini terjadi, nampaknya Indonesia perlu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendatangkan Joachim Löw. Dan di informasi bola selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong baru-baru ini sedang diperbincangkan mengenai masa kontraknya. Masa kontrak Sinteyong harusnya berakhir tahun ini pada bulan Desember. Akan tetapi, timnas Indonesia masih punya jadwal bersama Sinteyong di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Belum lama ini Indonesia sudah berhasil lolos ke ajang Piala Asia 2024 Qatar setelah mengalahkan China Taipei dan Turkmenistan. Maka dengan jeda waktu, Indonesia bersama Sinteyong masih memiliki agenda yang cukup padat. Agenda timnas Indonesia yang padat ini akan dimulai pada bulan Oktober 2023 hingga April 2024. Hal tersebut membuat spekulasi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Melihat sampai saat ini PSSI masih belum memastikan kontrak Sinteyong akan diperpanjang atau tergantikan, namun agenda yang padat mulai dari kualifikasi Piala Dunia hingga Piala Asia U23 yang masih menjadi agenda rutin FMD. Event yang menunggu timnas Indonesia bersama Sinteyong yakni ada kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Indonesia akan melawan Brunei Darussalam untuk merebutkan tempat di grup F pada bulan Oktober 2023. Lalu di bulan November 2023, jika Indonesia berhasil merebut tempat di grup F, maka tim yang akan menunggu ada Vietnam, Irak, dan Filipina. Selain itu, pada Januari sampai April 2024 akan berlangsung Piala Asia di Qatar. Jika Indonesia berhasil sampai ke putaran final, maka sampai 3 April 2024, Sinteyong akan mendampingi timnas Indonesia.
Turnamen di atas belum termasuk dengan laga FIFA Matchday yang biasanya digelar di antara kompetisi. Maka jika Sinteyong berhasil mengantarkan Indonesia menuju kemenangan terus-menerus, bukan hal yang mustahil jika kontrak Sinteyong akan diperpanjang. Teringat ucapan Sinteyong saat bergabung dengan timnas Indonesia. Saya dan Indonesia tidak akan berpisah, kata pelatih berusia 54 tahun itu. Berita selanjutnya, legenda Belanda yang sekaligus direktur teknik FC Utrecht, Tim Gilliesen tidak salah dalam menilai Ivar Jenner. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Ivar Jenner bermain untuk timnas Indonesia. Ya, Ivar Jenner menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain berposisi gelandang bertahan itu sukses menyihir mata seluruh masyarakat Indonesia dengan permainan cantiknya. Jenner merampungkan proses naturalisasinya pada Mei 2023 lalu. Tak lama berselang, pemain Jong FC Utrecht itu dimainkan di 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 lalu menghadapi Palestina dan juga Argentina. Meski bermain cukup baik, penampilan Ivar Jenner di 2 laga itu terbilang belum begitu menonjol. Namun hal berbeda ditunjukkan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia U23. Bermain sebagai jenderal lapangan tengah, Jenner menunjukkan visi permainan yang luar biasa dengan umpan-umpan yang sangat presisi dalam 2 pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pada laga menghadapi Taiwan U23 contohnya. Pada laga itu, Ivar Jenner berkali-kali mengirimkan sebuah umpan terukur kelas Eropa yang tidak dimiliki oleh pemain Indonesia lainnya. Bahkan umpan-umpan inilah yang menjadi awal mula terciptanya beberapa gol skuad Garuda. Dalam laga melawan Turkmenistan U23, Jenner tampil lebih luar biasa. Dengan kecerdasan permainannya, Jenner sukses menjadi motor permainan timnas Indonesia. Tak hanya itu, kejeliannya dalam mengambil keputusan juga berhasil berubah manis. Tepatnya pada menit ke-40, Jenner yang melihat sebuah ruang tembak memutuskan untuk melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Meski sempat mengenai pemain bertahan Turkmenistan, bola tetap masuk ke dalam gawang dan membuat Jenner mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Kemampuan Ivar Jenner yang sedemikian rupa tak lepas dari prosesnya menimba ilmu di Jong Utrecht. Bersama tim kasta kedua itu, Jenner mendapat kepercayaan yang cukup sehingga kematangan bermainnya semakin terasa. Di usianya yang masih 19 tahun itu, Jenner masih memiliki potensi luar biasa di masa mendatang. Hal ini tercium oleh legenda timnas Belanda sekaligus direktur teknik FC Utrecht di Tim Gilliesen. Tak ayal, di usia yang masih muda, Jenner mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun dari Utrecht. Kami sangat senang dengan perkembangan yang dialami Ivar selama beberapa waktu terakhir, ujar Tim Gilliesen melansir laman resmi FC Utrecht Jumat 15 September 2023.